Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azura Damanik dengan NIM 2907062. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah analisis dan evaluasi bisnis oleh dosen pengampu saya yaitu Kak Ainun Mardiah SAB MAB. Berikut ini saya akan memaparkan hasil tugas dari UAS saya, yaitu pelaksanaan solusi bisnis dan pengelolaan perubahan. Berikut ini adalah hasil dari ujian akhir semester saya. Saya mengambil dari materi pelaksanaan solusi bisnis dan pengelolaan perubahan, studi kasus perusahaan industri batik Laweyan, Surakarta. Nah, pada masa sekarang ini, organisasi modern sedang menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan baik di bidang keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan juga yang lainnya. Sebagai penyelesaiannya, perusahaan tidak bisa tidak atau harus mengadakan perubahan. Sebuah organisasi yang mengabaikan konsep perubahan akan mengalami dampak buruk yang timbul di kemudian harinya. Para manajer efektif perlu memandang kegiatan mereka dalam hal mengelola perubahan sebagai suatu tanggung jawab yang bersifat integral dan bukan sekedar kegiatan yang sambil lalu. Nah, perubahan juga melibatkan pemikiran individu-individu, kelompok-kelompok di dalam suatu organisasi itu sendiri. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori yang bisa diterapkan pada objek baik masyarakat ataupun perusahaan. Nah, studi kasus dalam penelitian ini dipakai untuk meneliti perubahan organisasi di industri batik Laweyan, Surakarta, di mana para pengusahanya bisa mencapai prestasi luar biasa, yaitu mengangkat pemasaran produk yang bersifat lokal menjadi internasional. Dan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam penyebab perubahan. Dari hasil analisis data di lapangan, ditemukan beberapa identifikasi penyebab perubahan organisasi yang terjadi di industri batik Kampung Laweyan, yaitu antara lain yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen. Nah, sebab atau alasan untuk menghasilkan perubahan didasari oleh kebutuhan individual nih, terutama yang berkaitan dengan keinginan dan juga selera konsumen, seperti penuturan dari pemilik batik Puspa Kencana, yaitu mayoritas produk yang dihasilkan oleh batik Puspa Kencana berbeda dengan model-model pakaian yang ada pada umumnya. Sejumlah variasi produk batik, industri juga melayani konsumen luar negeri yaitu Malaysia. Kondisi ini menjelaskan tuntutan perubahan berasal dari perubahan eksternal yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi modern pada masa sekarang ini di dunia internasional, yaitu diantaranya akan timbul sebuah pasar global yang lebih luas, yang menjadi lebih kecil karena meningkatnya unsur persaingan dari luar negeri. Penyebab yang kedua yaitu faktor-faktor keinginan untuk meningkatkan pendapatan para pengusaha batik. Nah, faktor ini juga menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan seperti yang disampaikan oleh Humas Batik Merak Manis, yaitu kondisi ini didukung keinginan para karyawan terhadap gaji yang rendah, sementara kemampuan perusahaan tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga kondisi ini juga mendukung terjadinya pengelolaan perubahan. Penyebab ketiga yaitu adanya persaingan dari kompetitor pengusaha batik. Sebagaimana diungkapkan oleh pengusaha batik bahwa mayoritas pengusaha batik untuk menghindari persaingan harus menciptakan produk yang berbeda. Nah, teknologi produksi juga harus digunakan yang maju pula. Perubahan organisasi dipicu karena tempat kerja yang berubah dan terjadinya kelangkaan keterampilan-keterampilan menyebabkan timbulnya kebutuhan akan karyawan-karyawan non-tradisional. Penyebab keempat yaitu kondisi perekonomian di Indonesia yang fluktuatif. Nah, kondisi perekonomian di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir mata uang rupiah mengalami pelemahan yang signifikan, sedangkan sumber bahan baku kain seperti kapas, krayon, sutra itu berasal dari Cina. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik batik Puspa Kencana, yaitu dalam bidang pertekstilan, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bahan dasar tekstil seperti kapas, krayon, dan sutra untuk produksi dalam negeri.
sehingga bahan batu batik atau kainnya harus mengimpor dari negara lain yang harganya sangat tergantung nilai tukar mata uang. Penyebab kelima yaitu adanya faktor pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surakarta, di mana pemerintah menjadi pendorong perubahan dengan adanya mengadakan pelatihan atau training untuk menciptakan kreasi dan inovasi produk batik yang lebih baik lagi. Nah, penyebab perubahan yang keenam yaitu masalah naiknya tingkat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama pimpinan perusahaan batik. Pendidikan menjadi faktor penyebab utama dari dalam organisasi tersebut. Nah, penyebab yang terakhir yaitu faktor lingkungan sekitar, di mana banyak industri batik berusaha menyamai proses pembatikan yang dilakukan oleh industri batik yang sudah mapan, yang pemakaian waktunya lebih efisien. Selain itu, kemudahan bertransaksi non-tunai dengan nilai transaksi yang besar juga akan dilakukan. Baik, saya akan masuk ke selanjutnya, yaitu dampak perubahan. Perubahan selalu mempunyai efek karena sejatinya perubahan dilakukan dengan tujuan adanya peningkatan kemampuan perusahaan ataupun memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya. Adapun efek atau dampak dari perubahan yang pertama adalah bertambah luasnya pasar dari penjualan produk. Senada dengan batik Puspa Kencana, batik Merak Manis pun mengalami dampak yang sama terhadap penjualan dan pendapatan mereka setelah adanya perubahan. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya permintaan atau pesanan yang diterima oleh industri batik. Hal ini dikarenakan industri batik yang dimiliki sudah mempunyai identitas berupa showroom, sehingga para pelanggan ataupun calon pelanggan mudah untuk mengingat dan mencarinya. Beberapa pengusaha pada awalnya belum mempunyai showroom nih. Nah, di mana proses penjualan langsung ke pengecer, sehingga harus mencari pengecer terlebih dahulu, tetapi sekarang pembeli sudah mulai datang ke showroom untuk membeli secara langsung dan membuat pesanan. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat ada pesanan dari negara Laos meskipun tidak mengikat industri yang baik juga. Dampak ketiga yaitu keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Para karyawan yang bekerja di industri batik Laweyan merasa lebih nyaman dalam bekerja karena setelah terjadinya perubahan, maka pabrik akan menjadi lebih bersih, luas, dan penataan letaknya juga sangat baik. Dari pengamatan peneliti, para pekerja lebih terjalin kerjasama timnya, sehingga gesekan-gesekan atau kesalahan komunikasi itu sangat sedikit terjadi. Nah, hal ini karena kondisi pabrik yang sudah lebih bersih dan tata letak pegawainya yang sesuai. Dampak selanjutnya yaitu meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi yang diterima. Dampak yang terakhir yaitu perubahan dalam proses pembatikan memberikan efek terjadinya efisiensi dan efektivitas waktu serta tenaga yang digunakan. Para pekerja batik merasakan setelah perubahan organisasi, terutama dari segi teknik membatik, mereka menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini dikuatkan oleh hasil pengamatan di mana proses pewarnaan dengan cara penoletan memang lebih cepat dilakukan. Untuk mewarnai sebuah kain, waktu yang diperlukan hanya sekitar 1 jam. Nah, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh SP karyawan batik, Grace Tenan pun merasakan dampak yang serupa. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke proses perubahan. Perubahan sendiri diawali oleh perubahan teknik industri. Teknik produksi yang semula menggunakan batik cap tradisional menjadi batik printing semi modern. Perubahan teknik yang lain terjadi dari pencelupan yang semula pemanas menggunakan tungku tradisional atau kompor minyak, maka mengalami perubahan menggunakan pemanas dari kompor gas, bahkan ada yang menggunakan mesin pemanas pula. Demikian juga proses penjemuran kain batik yang semula dijemur di luar pabrik dengan mengandalkan sinar matahari, di beberapa perusahaan sudah menggunakan suhu ruangan yang teratur. Nah, selanjutnya, tahap kedua yaitu produk jadi antar pengusaha saling berinteraksi dan berkomunikasi secara intensif dan saling menitipkan produk antar pengusaha batik. Untuk mempererat rasa kekeluargaan sekaligus mengakomodir antar pengusaha batik, setiap bulan diadakan pertemuan pada tanggal 25 atau sering disebut dengan selawenan. Langkah perubahan yang ketiga yaitu dilakukan pengintensifan bauran promosi atau promotional mix. Nah, strategi tersebut diantaranya pembuatan web, mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah seperti Solo Grid Sale, Inacraft, Gongsi Facai, HUT Kota Solo, dan juga yang lainnya. Promosi tradisional juga dilakukan dengan pembicaraan mulut ke mulut, yang mana kita tahu bahwa informasi dari mulut ke mulut dampaknya sangat besar terhadap pemasaran dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Tahapan yang keempat yaitu dilakukan
Mengadakan kemitraan usaha dengan perguruan tinggi, instansi, dan kantor-kantor, baik swasta maupun pemerintah. Pengusaha batik menerima pesanan seragam batik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perguruan tinggi yang motifnya telah mereka sediakan sebelumnya. Nah, perubahan yang kelima yaitu para pengusaha batik memanfaatkan teknologi transaksi perbankan yang modern, yang mana hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen yang melakukan pembelian dalam pembayaran, terutama yang melakukan transaksi dalam jumlah besar karena terjamin keamanannya. Nah, langkah-langkah di atas merupakan perubahan yang dilandasi oleh faktor eksternal atau dihubungkan dengan perubahan yang terjadi di pasar. Perubahan yang keenam yaitu menciptakan produk yang berbeda dengan industri lain serta didukung teknologi produksi untuk menciptakan kualitas dan keberagaman produk. Tahapan ini berkesimpulan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam kerangka otonomi pendidikan tinggi dan globalisasi. Nah, kalau dikaji secara menyeluruh, tahapan-tahapan perubahan dalam industri batik laweyan hampir sama dengan tahapan model Greiner di mana tipologi perubahan yaitu dalam perusahaannya berkaitan dengan tahapan yang ada di dalam perusahaan tersebut pula. Tahapan-tahapan tersebut antara lain tahap entrepreneurial, tahap kolektif, tahap formalisasi, dan juga tingkat elaborasi. Proses perubahan yang terjadi di industri batik laweyan, kalau kita kaitkan dengan Grundy tersebut, maka karakternya lebih mengarah kepada bumpy incremental change, di mana perubahan organisasi berjalan secara tenang dan teratur. Perubahan diawali perubahan teknik, produksi, hingga penataan produk jadi. Baik, saya akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu faktor pendukung perubahan. Perubahan organisasi akan mudah dilakukan jika mendapat faktor pendukung. Semakin banyak faktor pendukung yang ada, maka tujuan perubahan yang dirancang akan lebih mudah untuk terrealisasikan. Faktor pendukung yang pertama yaitu dukungan dari pemerintah. Faktor dukungan yang kedua yaitu adanya lembaga pelindung. Nah, lembaga ini bernama FPKBL atau Forum Pengembangan Komunitas Batik Lawengan. Lembaga ini berperan sebagai pelindung sekaligus pusat pengelolaan perubahan di industri batik Lawengan. Nah, faktor pendukung perubahan yang ketiga yaitu meningkatnya tingkat pendidikan pengelola industri batik. Faktor pendukung ini hampir sama dengan hasil penelitian terdahulu yang menganalisis perubahan organisasi tertentu yang terjadi setelah privatisasi, di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel pendukung perubahan adalah kebebasan dalam berkreasi, terutama dalam taktik perubahan yang lebih besar setelah privatisasi. Demikian juga kepentingan kepemilikan baru perusahaan berdampak pada strategi perusahaan setelah privatisasi. Makanya kebebasan dalam berkreasi seringkali meningkatnya faktor pendidikan, pengembangan bakat, dan kreasi juga. Nah, faktor pendukung yang keempat, yaitu para pengusaha mulai mengenal teknologi, baik teknologi produksi dan teknologi informasi. Teknologi produksi adalah melakukan inovasi terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam proses perwarnaan, dan bahan-bahan tersebut mudah didapati pula. Faktor ini sesuai dengan hasil penelitian terlebih dahulu yang menguji secara empiris pengaruh faktor pemacu dalam perubahan akuntansi manajemen, yaitu bahwa faktor yang mempercepat perubahan akuntansi manajemen adalah dukungan penerapan teknologi informasi, ekspektasi, dan juga dewan direksi. Selain itu, faktor siap kontrol, perilaku, dan lingkungan juga mendukung perubahan akuntansi manajemen. Sedangkan faktor yang tidak berkaitan dengan perubahan organisasi dari segi akuntansi manajemen adalah staf, biaya, profitabilitas, kualitas data, insentif, dan juga masalah keagenan. Baik, kesimpulan yang dapat saya tarik dari pengelolaan perubahan organisasi di industri batik laweyan adalah yang pertama yaitu penyebab perubahan organisasi, adanya pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen, adanya persaingan dari kompetitor pengusaha batik, kondisi perekonomian di Indonesia yang fluktuatif, dan adanya masalah pendidikan dan kemampuan keuangan perusahaan batik, dan juga faktor lingkungan sekitar. Nah, kesimpulan yang kedua, pada dampak perubahan yaitu bertambahnya pasar dari perjualan produk, meningkatnya permintaan atau pesanan yang diterima oleh industri batik, meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi yang diterima, terjadinya efisiensi dan efektivitas waktu serta tenaga yang digunakan, keuletan dan kegigihan pengurus dalam mengelola serta mengembangkan wawasan. Yang ketiga, yaitu proses pelaksanaan